Suara jelas teman-teman semua? Jelas. Oke. Jelas, Pak. Yang tidak berkepentingan tolong videonya di-on-kan dulu ya, kecuali yang sudah izin saja. Saya ulangi lagi, bagi yang tidak ada kepentingannya tolong videonya di-on-kan dulu, kecuali yang sudah izin. Ya teman-teman, mari kita buka dulu ya pertemuan kita pada malam hari ini dan baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya ya. Selamat datang dan selamat bergabung kembali di Zoom meeting untuk perkuliahan riset operasi di hari ini. Hari Rabu tanggal 23 Mei ya, dan juga tanggal 2 Juni 2021. Oke. Hari ini kita masuk di pertemuan 14 dan pertemuan 15 ya. Kita ganti yang hari Rabu kemarin karena libur tanggal merah. Jadi untuk pertemuan 14 saya akan sebenarnya masih ada materi ya di pertemuan 14 itu, tapi materi itu tidak masuk di ujian akhir semester. Nah, materi itu adalah praktek forecasting ya, sebenarnya menggunakan aplikasi POMQM, tapi itu tidak saya masukkan di ujian akhir semester. Jadi kalau teman-teman mau praktek sendiri di rumah ya untuk forecasting menggunakan POMQM, teman-teman bisa pakai, teman-teman bisa tonton video saya sebelumnya ya, di riset operasi 4A malam di pertemuan 14. Di situ sudah saya jelaskan ya untuk bagaimana praktek menggunakan forecasting di aplikasi POMQM. Teman-teman bisa lihat video di 4A malam ya, ada di channel YouTube saya di playlist riset operasi 4A malam. Di situ di pertemuan ke-13 ya saya tulisnya tentang praktek forecasting menggunakan aplikasi POMQM. Oke, teman-teman bisa cek aja di video itu ya untuk pembelajarannya, karena kurang lebih sama saja antara 4A malam dan 4B malam. Materinya juga berakhir di situ. Cuma untuk ujian akhir semester, ya materi itu tidak saya masukkan di ujian. Oke, kita langsung saja di pertemuan ke-15 ya, atau pertemuan kita yang terakhir teman-teman semuanya. Saya sebelumnya pengennya tuh tetap muka ya, tapi karena ada 40 orang, ya, oke. Karena ada 40 orang lebih ya, jadi saya kurungkan, jadi via Zoom saja kita untuk pertemuan terakhir. Oke, di pertemuan 15 ya, atau pertemuan malam hari ini di tanggal 2 Juni, itu saya akan bahas mengenai informasi ujian akhir semester ya. Untuk ujian akhir semester itu dimulainya tanggal 7 Juni sampai tanggal 12. Kalau teman-teman lihat di jadwal ujian akhir, itu dimulainya tanggal 7 di hari Senin dan akan berakhir di hari Sabtu tanggal 12 Juni. Kemudian sesuai jadwal perkuliahannya seperti biasa, sesuai jadwal perkuliahan, berarti kalau riset operasi 4B malam tuh kenanya hari Rabu tanggal 9 Juni ya. Nah itu. Kemudian teman-teman harus punya kartu ujian. Kalau nggak ada, mohon maaf ya, saya nggak terima jawaban ujiannya. Kalau ada mahasiswa yang tidak punya kartu ujian, maka saya anggap mahasiswa itu belum selesai administrasinya di Waket 2, maka jawaban ujiannya tidak saya terima ya, sampai dia punya kartu ujian. Berarti dia harus ikut UAS susulan kalau dia baru punya di hari Kamis misalnya. Kemudian teman-teman presensi tolong ya di atas 50%, karena di kelas ini itu yang presensinya hampir di bawah 50 itu lumayan ya. Terus yang kuisnya bolong-bolong juga di kelas ini yang paling banyak.
Jadi saya mohon maaf ya, kalau nilai kuisnya itu, ini saya kasih lihat nih misalkan ya. Nah, oke. Ini misalkan, ini yang bolongnya parah banget ya kuisnya, kita buka-bukaan aja deh. Ini kayak Meli, terus Ansa ya. Ini nggak bisa nih kalau saya up sampai 70 ya. Itu paling banter 50 gitu. Dan itu juga sudah saya combine dengan tugas mandiri. Ya. Jadi ya nggak bisa diapa-apain sih ini sebenarnya ya. Kalau saya mau apa namanya agak ketat gitu, ya udah saya ambil yang 13 sama 17 ini gitu. Tapi karena masih ada hati nurani ya, ini nggak mungkin 13 sama 17 saya masukin gitu aja. Jadi saya kombinasi biasanya sama tugas mandirinya ya. Tapi ini paling bisa di up tuh ya sampai 40 atau 50 aja gitu. Jadi nggak bisa tuh ya sampai 60. Nanti orang yang dapat 60 ini akan ngamuk. Nah, jadi saya berpesan ya buat teman-teman semua ya. Kuis itu kan sudah saya sampaikan di awal ya. Kuis itu untuk mahasiswa yang hadir. Jadi kalau teman-teman nggak hadir, ya, misalkan izin sakit, apalagi tanpa keterangan, ya, teman-teman akan kehilangan kuis tersebut. Dan kuis itu nggak bisa diulang lagi. Ya. Nah, jadi ya, kalau bisa dalam satu semester itu jangan terlalu banyak nggak hadir. Ya. Izin itu kalau teman-teman tahu ya, izin itu sebenarnya dalam aturannya itu maksimal 3 kali aja kalau izin pribadi ya. Kalau lebih dari 3 itu nggak dianggap izin lagi. Nah, jadi tolong di semester berikutnya itu kehadiran tolong diperhatiin. Kehadiran tolong diperhatiin. Nah, di situ banyak banget tuh ya. Mungkin nggak nyampe 10, tapi kalau di ada 5 atau 7 mahasiswa yang presensinya hampir di bawah 50% itu kan memprihatinkan ya. Kalau saya kasih nilai akhir B ya nggak bisa kayak gitu teman-teman ya. Nah, kalau yang presensinya masih 75 ke atas, ya itu masih bisa, masih memungkinkan untuk dapat nilai B. Ya. Asalkan dia tugas mandirinya ada, terus apa namanya kuisnya sebagian juga dia ikut ya, hampir lebih dari 50%. Ini kan kita ada 6 kali kuis ya. Terakhir kita kuis di pertemuan ke-14. Gitu. Pertemuan 14, pertemuan 13 sorry ya. Nah, kalau mahasiswanya itu udah lebih dari 4 kali ikut kuis, ya itu nilainya udah rata-rata nilainya kalau dapat 100 semua tuh ya, itu biasanya 80 sampai 90. Nah, jadi tolong diperhatiin kalau kita ketemu lagi di semester depan ya, teman-teman harus maksimalkan kehadiran. Karena saya itu yang pertama kali saya lihat ini mahasiswanya tuh sering hadir dulu atau enggak gitu. Kan nggak mungkin misalkan mahasiswa yang jarang hadir saya beri A gitu. Ya. Itu kan mustahil teman-teman. Ya. Jadi istilahnya tuh kayak gini ya, apa yang teman-teman lakuin, itulah yang akan teman-teman dapat gitu. Tuh, saya ulangin ya, apa yang teman-teman lakuin hari ini, maka itulah yang akan teman-teman dapat. Gitu. Kalau yang masuknya sering ya, dia akan dapatkan apa yang dia tanam dari awal ya. Kalau yang masuknya bolong-bolong ya, dia juga akan dapatkan apa yang dia lakukan juga. Jadi nggak bisa disamaratain ya teman-teman semua. Nah tolong itu diperhatiin. Terus juga di awal semester itu ya, jangan lagi teman-teman tuh mengulangi kesalahan yang sama karena di kelas ini tuh
Yang saya perhatiin ya ada beberapa mahasiswa yang baru KRS tuh di minggu ketiga, di minggu keempat. Itu pasti teman-teman akan kehilangan 3 kali presensi, udah sah itu. Nah itu nanti di semester depan jangan lagi teman-teman ulangin itu, karena teman-teman akan kehilangan 4 kali presensi, misalkan baru di minggu kelima baru KRS. Terlepas misalkan ada kejadian yang di luar dugaan gitu ya. Saya mengerti hal tersebut gitu ya. Akan tetapi di semester depan alangkah lebih baiknya ya teman-teman harus menyusun rencana. Nah, teman-teman sudah setengah jalan ya. Tahun kedua ini sudah teman-teman mau habis, teman-teman akan masuk ke tahun ketiga ya dalam perkuliahan teman-teman semua. Dan saya yakin semua sudah merasakan bahwa kuliah itu nggak enak. Kalau teman-teman memikirkan kuliah itu nggak enak baru sekarang, ya, itu berarti teman-teman itu terlambat gitu. Seharusnya teman-teman berpikir kuliah nggak enak itu di semester 1. Jangan berpikir sekarang. Ya. Jadi di semester 5 itu, ya, teman-teman berarti udah mulai masuk tahun ketiga di perkuliahan itu. 5 ke 6 udah habis, teman-teman masuk ke tahun keempat atau tahun terakhir dalam kontraknya masing-masing. Ya. Karena kuliah 1 itu kan 4 tahun. Jadi saya berpesan pada teman-teman semua ya, tolong banget nih, ya, kalau kita ketemu lagi atau dengan dosen siapapun ya, teman-teman tolong perhatiin presensinya masing-masing. Kalau saya ini termasuk orang yang gimana ya, kalau masalah presensi itu, misalkan mahasiswa ini presensinya kurang gitu ya, itu pasti saya ingetin ya, tolong masuk gitu. Nah ada dosen yang nggak perhatiin hal itu sama sekali gitu. Jadi teman-teman diperhatiin lagi presensinya untuk semester depannya. Yang sudah terjadi di semester ini udah jangan diulangi lagi di semester depan gitu. Karena kebiasaan seperti ini, kalau teman-teman nggak berhenti ya, itu sampai semester 8 ke bawah itu. Itu sampai semester 8 ke bawah terus. Bahkan nih teman-teman ya, ada juga mahasiswa semester 8 yang saya ajar itu ya, itu bahkan presensinya itu di bawah 50% tuh ada. Ya, itu mahasiswa semester 8. Ya, teman-teman jangan contoh yang seperti itu. Oke, ya. Saya rasa mudah-mudahan teman-teman paham apa yang saya sampaikan ini. Jadi di semester depan teman-teman jangan ulangi lagi hal yang sama dengan dosen siapapun. Tapi teman-teman akan rugi sendiri. Karena yang merubah teman-teman tuh mau jadi aktif atau tidak, itu sebenarnya bukan dosennya ya. Dosen ini hanya mengarahkan seperti itu. Teman-teman mau aktif atau enggak itu ya pilihan teman-teman sendiri. Do your own risk lah bahasanya ya. Jadi teman-teman harus perhatikan ya presensi di semester depan. Oke, itu ya syarat tadi kalau mau bisa ikut ujian riset operasi, yang pertama teman-teman harus punya kartu ya, terus presensinya minimal 50%. Itu syaratnya. 2 syarat itu saja sebenarnya. Nah, kemudian kita langsung masuk ke kisi-kisi UAS riset operasi ya. Soalnya itu cuma ada 4, teman-teman. 4 atau 3 ya. Sorry, ada 4. Nanti ada 4 soal. Nah, 3 soal ini adalah soal teori. Misalkan soal yang pertama, itu soal teori, menyebutkan definisi. Kemudian teman-teman harus berikan contoh. Nah, contohnya itu nggak boleh sama antara mahasiswa. Ya. Berarti teman-teman harus dapatkan contoh yang berbeda. Nah, caranya gimana? Ya, teman-teman bisa sharing di grup kelasnya itu masing-masing. Ya. Nah, saya pakai contoh ini nih, berarti nggak boleh ada yang sama. Gitu. Jadi
soal nomor 1 itu soal teori, sebutkan definisinya, kemudian berikan contohnya. Nah, contohnya ini nggak boleh sama di antara mahasiswa 4B malam itu. Gimana caranya supaya nggak boleh sama? Nah, misalkan ada satu orang mahasiswa, saya pakai contoh yang ini. Nah, berarti mahasiswa yang lain nggak boleh ngambil contoh yang dia punya itu. Soal yang kedua juga masih soal teori ya. Soal yang kedua itu masih soal teori juga. Terus soal yang ketiga, ini nanti akan dibagi berdasarkan NPM-nya ya. Yang ganjil akan menjawab soal teori yang A, kemudian NPM yang genap akhirannya akan menjawab soal teori yang B. Nah, kemudian soal yang terakhir atau soal yang keempat ini akan dibagi berdasarkan jatah seperti UTS kemarin. Ya, berdasarkan jatah soal yang akan saya berikan di hari Selasa. Ya. Itu nanti setiap mahasiswa akan dapat jatah soal praktek yang berbeda. Setiap 3 orang mahasiswa itu akan dapat jatah soal praktek yang berbeda. Nah, untuk soal praktek itu ya teman-teman nanti akan ganti dengan NPM. Di soalnya itu ada instruksinya, nanti teman-teman lihat aja sendiri. Waktu ujiannya dimulai dari jam 7 malam sampai jam 11 malam. Teman-teman manfaatkan waktu yang panjang tersebut ya. Kalau masih ada yang terlambat juga, waduh berarti itu gimana ya? Terlaluan dah menurut saya. Teman-teman bayangin 7 malam, 8, 9, 2 jam ya. 9, 10, 11, 4 jam ujian. Ya ujian macam apa yang sampai 4 jam tuh nggak ada. Cuma ujian saya aja. Kalau teman-teman masih terlambat juga, aduh berarti ya saya nggak ngerti lagi kalau kayak gitu ya. Nah, teman-teman manfaatin waktu 4 jam itu, pokoknya kalau ada trouble apapun ya, masalah jaringan itu di luar tanggung jawab saya, teman-teman semua. Jadi, teman-teman manfaatkan saja waktu itu dan baik, teman-teman persiapkan ya untuk menghadapi ujian. Ujiannya kita laksanakan melalui Google Classroom. Nah, jadi kita nggak pakai Zoom seperti UTS kemarin karena memang nggak ada soal pilihan ganda ya. Semuanya adalah soal esai dan kita menggunakan media Google Classroom untuk pengumpulan jawaban ujiannya. Nah, jadi itu teman-teman, semoga poin tadi bisa dicatat ya. Kalaupun terlewat, teman-teman tonton saja video ini yang akan saya upload seperti biasa di channel YouTube saya. Oke, itu saja ya informasinya. Sekarang kita presensi dulu ya. Hari ini 2 kali presensi teman-teman ya. Nanti di grupnya akan saya berikan link presensi seperti biasa. 2 kali, ingat ya, 2 kali. Yang pertama pertemuan 14 hari Rabu tanggal 23 Mei. Kemudian yang kedua itu malam ini ya, hari Rabu tanggal 2 Juni untuk pertemuan 15. Jadi jangan lupa presensi 2 kali. Ibu Heni hadir ya? Hadir, Pak. Yang tidak hadir hari ini sangat rugi sekali ya. Kecuali yang izin atau sakit yang tanpa keterangan maksudnya, maka akan kehilangan 2 kali. Ahmad Mujahid ada? Pak. Hadir ya. Mas Yuri hadir. Hadir ya, Pak. Muhammad Firdaus. Hadir, Pak. Siska Sintiani. Hadir, Pak. Nofri ada? Hadir, Pak. Norvaneti. Hadir. Nur Wahid Ramadan. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Siva Aryani. Hadir, Pak. Ahmad Junaidi. Hadir, Pak. Hilda Febrianti. Hilda tadi masuk ya, tapi keluar sendiri, tetap dihitung hadir. Kalau yang seperti ini tetap dihitung hadir teman-teman ya, karena biasanya saya akan kasih Fotonya keterangan. tadi habis Pak, cepat. Ya. Ya, betul, Pak. Kalau mahasiswa yang masuk, ya sudah masuk, tapi keluar sendiri di tengah jalan, itu tetap dihitung hadir. Biasanya saya kasih keterangan di laporan mengajar saya itu. Anita hadir?
Anita tadi ada juga ya. Oke. Ini saya tandain dulu ya. Yang tadi hadir dari awal. Tapi keluar sendiri. Devita Sari ada nggak? Hadir, Pak. Aniko Rahman. Hadir, Pak. Astriana Dewi. Astri tadi hadir ya. Terus Jessica Femi ada? Hadir, Pak. Kayaknya Astri ini keluar sendiri tadi ya. Ada ulun, Pak. Oh, kok nggak nyaut orangnya. Mas Topan hadir ya? Hadir, Pak. Hadir. Riana, Hadir, Pak. Leni Saputri, Hadir, Pak. Ayu Fitriani ada? Ada, Pak. Sabta Nurdin, Hadir, Pak. Raudatul Jannah, Hadir, Pak. Rindiani Andini. Rindiani masih ada di situ nggak? Rindiani. Tadi masuk ya. Ini keluar sendiri karena jaringan. Oke, saya tandain dulu. Terus Melania Jenny ada? Hadir, Pak. Muhammad Azhar, Muhammad Azhar ada nggak? Hadir, Pak. Danira ada? Hadir, Pak. Ridoni, Ridoni masih ada nggak situ Ridoni? Ada yang keluar lagi nih. Siapa nih? Ridoni keluar sendiri ya. Tadi orangnya hadir. Saya tambahin dulu. Terus Aldianto, Hadir, Pak. Roli ada Roli? Roli ada nggak Roli? Tadi Roli masuk nggak? Nggak ada ya? Oke. Tara Cynthia ada? Pak. Oke. Anika Aulia, Hadir, Pak. Wahyu Rizwanur, Hadir, Pak. Seni Melanda. Hadir, Pak. Oke, Ridhoni masuk lagi sudah ya. Saya ini. Yoga ada Yoga? Ada, Pak. Abdul Rahman, Pak. Hadir, Pak. Ibu Dora izin ya, karena lagi melahirkan orangnya. Antonius Francisco ada? Hadir, Pak. Eko Julia, Hadir, Pak.
Terus Robi Bagusti ada nggak Robi? Hadir, Pak. Wahyudi Rahmat. Hadir, Pak. Hadir. Riko Rajaya. Hadir, Pak. Nah, Roli baru masuk tuh. Roli ada nggak sih itu Roli? Halo Ada, Roli, Pak. ada ya? Ada, Pak. Baru masuk atau gimana? Baru masuk, Pak. Aduh, hampir aja kamu ya. Aspianur ada, Aspianur? Hadir, Pak. Hadir. Dita ada, Dita? Ada, Pak. Hilal? Hadir, Pak. Helda ada, Helda? Hadir, Pak. Ansa? Ansa nggak ada ya? Ini baru masuk juga nih orang ini. Ansa ada nggak di situ? Ansa Reda. Halo. Ansa hadir, Pak. Ya, jangan terlambat ya. Hampir aja Ya, mau Pak. ditutup Zoom-nya nih. Meli ada nggak Meli? Hadir, Pak. On kan videonya. Berarti ini hadir semua ya. Yang nggak hadir cuma Ibu Dora saja. Nah, itu saja saya rasa teman-teman ya. Semoga informasi yang sudah saya sampaikan tadi teman-teman catat ya poin-poin pentingnya. Sekarang untuk kenang-kenangan kita yang terakhir di semester ini ya kita screenshot dulu ya, silakan videonya yang masih off di on-kan dulu teman-teman semua ya. Waktunya 5 menit lagi. Sengaja saya nggak perpanjang Zoom yang berbayar ya karena pertemuan yang terakhir juga. Oke, kita hitung. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke, nice ya. Nah, itu saja ya, teman-teman semuanya. Apa yang saya sampaikan pada malam hari ini ya, semoga apa yang pernah saya ajarkan dari semester 1, 2, 3, dan 4 itu bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Ya, kalau tidak bermanfaat di hari ini, mudah-mudahan akan bermanfaat di masa yang akan datang. Entah itu teman-teman menerapkannya di tempat kerjanya masing-masing, atau teman nanti ada rezeki menjadi pengajar, guru, ataupun dosen, dan teman-teman akan mengajarkan hal yang sama, misalkan kepada siswa atau mahasiswa teman-teman di masa yang akan datang ya. Doa saya kepada teman-teman semua tentu yang baik-baik semua ya. Semoga teman-teman menjadi orang yang bermanfaat ya, bagi masyarakat di sekitarnya. Dan apa yang pernah diajarkan pada teman-teman semua ya, baik dari saya maupun dari dosen yang lain, itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Karena salah satu aset yang berharga ya di dunia ini adalah ilmu yang bermanfaat yang akan teman-teman bawa sampai teman-teman nanti meninggalkan di dunia ini. Jadi itu saja ya pesan dari saya. Semoga kalau kita ada rezeki lagi kita bertemu di semester yang akan datang. Oke teman-teman, terima kasih. Mari kita akhiri dulu pertemuan kita pada malam hari ini dan baca. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih teman-teman semua atas waktu dan perhatiannya ya. Saya akhiri, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.